Ya, halo sahabat pioner semuanya. Kita hari ini membahas tentang pertukaran ya. Kita sudah sangat banyak sekali melihat di media sosial ya dari berbagai negara, yaitu mereka yang menukarkan koin pi-nya dengan barang dan jasa. Nah, kita melihat di Kanada ya, itu seorang orang terkenal ya, yaitu Mary, yaitu menukarkan dengan handphone ya. Ini sangat luar biasa sekali. Dan ini adalah permulaan ya, dan ini kita lihat konsensusnya 314 ya ribu. Dan kemudian ini ada di Afrika ya, juga sudah menukarkan di Cina, Vietnam, dan juga kemudian ada beberapa di Korea Utara ya. Ini luar biasa. Nah, ada juga penukaran di Malaysia dengan menggunakan koin ya. Kemudian ada di Ghana, kemudian tukar perbaikan jam juga di Ghana sudah ada. Kemudian ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Dan kemudian P-Market Indonesia juga akan merilis angka. Kita lihat di sini ada kopi robusta ya, yaitu 0,30 Fai atau sekitar 40.000 ya. Berarti nanti kita bisa hitung, ada yang tukar jam, ada juga yang tukar lain sebagainya seperti Netflix dan box mobil yaitu speaker ya. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, ini kedepannya akan menjadikan orang-orang yang akan memulai dalam pertukaran. Nah, ini melihat ini teman-teman, ini bahwasannya kita tahu bahwa koin pi kedepannya akan bisa menjadi alat barter yang berkesinambungan. Nah, dengan itu maka kita akan melihat berapakah nilai yang akan terjadi menjadi kesepakatan core team yang akan datang, dan akan kita bahas tentang harga sebenarnya menurut pemikiran orang ya teman-teman. Jadi kita sudah melihat ya teman-teman bahwa awal penukaran sudah terjadi di berbagai negara. Kita tidak tahu ya value atau nilai konsensusnya, tetapi dari beberapa barang yang sudah ditukarkan dan dibeli, ini kita mengingatkan bahwa 0,00 sekian tersebut bisa saja itu mencapai angka ratusan bahkan ratusan ribu dolar Amerika Serikat. Nah, jadi teman-teman, apakah satu Fai bisa mencapai angka yang hari ini diperbincangkan ya, yaitu 314.159 dolar saat dirilis. Nah, kita juga bertanya karena banyak kali yang menyuarakan bahwa angka tersebut apakah realistis. Mari kita masuk ke dalam pemahaman yang benar dan akurat sesuai fakta yang terjadi. Di dalam Finerwalk, sesuai perkataan Dr. Nicholas Kokalis ya, bahwa satu pi akan mencapai 300 sampai 100 ribu dolar. Ini luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan secara cepat setelah dirilis nanti angkanya seperti itu. Nah, angka tersebut yaitu akan bervariasi pada kurun waktu 2022 ya, kemudian sampai 2025. Nah, angka yang kita lock up itu akan muncul pada tahun 2025. Mudah-mudahan angka tersebut akan menjadi angka antara 300 sampai 100 ribu dolar. Lantas, mengapa saat ini center di seluruh platform FB, media sosial, Twitter, Instagram, grup-grup WhatsApp menyuarakan satu pi angkanya itu mencapai 314 ribu dolar? Sebagian mereka mengatakan ini hoax dan kemudian ini tidak realistis dan ini hanya pembodohan dan lain sebagainya. Itu adalah hak orang yang menganalisa. Tetapi kita akan berbicara tentang real dan fakta, apakah angka tersebut bisa realistis. Nah, memang harga konsensus ditentukan oleh seluruh pioner dan perintis, di mana di dalam ekosistem terdiri dari seluruhnya adalah penambang murni, yang artinya mereka menambang untuk mendapatkan koin pi. Namun ada juga orang-orang ya yang hari ini akan mengambil koin kita, yaitu sultan-sultan yang ikut menjadi vendor, dan mereka bersedia menukarkan aset uang fiatnya ke barang untuk mendapatkan koin yang jadi milik kita, dengan asumsi bahwa koin pi adalah uang nyata dan meningkat tajam menjadi berkali-kali lipat pada saatnya nanti. Namun persoalannya, apakah para vendor yang juga adalah pioner atau penambang mau menukarkan uang fiatnya menjadi barang yang akan ditukar menjadi koin, yang mana di satu sisi bahwa penambangan sekarang ini masih kondisi tinggi ya teman-teman. Nah, yaitu 0,108 ya. Dan ketika memang ditambang suatu hari akan mendapatkan satu pi itu sangat sulit sekali. Jadi misalnya ya teman-teman, uang fiat ditukar barang senilai harga 4,4 miliar untuk mendapatkan satu koin saja, sementara dia dapat menghasilkan koin di HP dan banyak koin satu dalam kali klik.
Mungkin kalau kita ditanya, punya uang 400 miliar ditukar dengan 100 koin, apakah kita mau? Sementara dengan menambang di HP saja, duduk manis kita bisa mendapatkan angka atau koin yang sangat banyak. Nah, jadi analisis mengajak teman sahabat pioner berpikir secara realistis, secara individu. Ya, mungkin saya sendiri setuju saja kalau satu Pi harganya $314.159 sebagai penambang murni. Namun di satu sisi, jika saya sebagai vendor, saya tentu tidak akan mau menukar uang fiat senilai 400 miliar lebih hanya untuk mendapatkan 100 koin Pi. Lantas, bagaimana cara berpikir kita supaya dapat angka yang relevan? Berbulan-bulan saya memikirkan faktor apa yang menyebabkan koin Pi ini bisa mencapai nilai tersebut. Nah, jadi nilai koin tidak dipengaruhi oleh tingkat per kapita sebuah negara, tidak dipengaruhi oleh jumlah perputaran perdagangan dunia, seperti Amerika berpenghasilan kotor mereka mencapai 16 triliun dolar, atau negara Cina ya yang hampir mendekati angka di atas. Atau juga tidak dipengaruhi oleh tingkat-tingkat rata per kapita dunia atau transaksi dagang dunia. Namun koin Pi berpengaruh oleh jumlah koin yang tersedia, kesepakatan oleh pioner dan jumlah vendor raksasa yang masuk dalam sebuah ekosistem Pi Network. Jika ada analisis atau pendapat mengatakan koin Pi dipengaruhi oleh beberapa faktor ya yang kita sebut di atas, itu salah besar. Namun koin Pi ditentukan oleh suara komunitas dalam ekosistem ekonomi di Pi Network. Untuk mendapatkan koin Pi tidak beredar banyak, Corti membuat aturan penguncian supaya koin tidak banyak beredar. Nah, hari ini rata-rata 10% koin beredar pada Inclusive Mainnet atau sekitar 6,5 miliar. Itu pun masih belum penuh karena banyak sekali orang yang belum bisa KYC dan migrasi mainnet. Nah, kemudian juga teman-teman, namun kita harus paham bahwa seberapa banyak para vendor besar juga ikut terjun dalam lingkaran perdagangan antar pioner. Jadi salah satu faktor yang besar adalah jumlah vendor raksasa yang ikut berkecimpung, karena vendor besar inilah yang memiliki aset uang fiat untuk menukarkan ke barang dan barter kepada penambang murni. Lalu faktor kedua, mining rate. Kita ketahui di awal mining tahun 2019 mining rate hanyalah 3,14 per Pi dan jauh sekali hari ini 0,01 per jam. Nah, jadi untuk mendapatkan koin yang sangat banyak itu sulit sekali, maka ke depan nilai koin Pi akan sangat mahal karena untuk mendapatkan 1 Pi bisa saja 1 tahun. Nah, jadi teman-teman, kita mendukung bukan berarti mereka bersedia langsung menerima pembayaran 1 Pi dengan angka tersebut. Ini bisa diasumsikan dengan harga-harga akan menuju pada akhirnya pada angka tersebut. Dan ini jauh dari hasil Sinesta ya, Mr. Nicholas Kokalis, yaitu 300 sampai 100 ribu pada tahun 2025. Namun jika mining rate-nya hanya 0,00001 Pi per jam atau mendapatkan 0,876 Pi per tahun, sangat kemungkinan besar vendor bersedia menerima pembayaran yang sangat mahal untuk satu koin Pi-nya. Nah, jadi mungkin teman-teman itu ya yang menurut analisis kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada benarnya, dan kita berharap saja apapun berapapun yang akan menjadi nilai sehingga ini dapat berguna bagi kita semuanya. Nah, berapapun itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi acuan buat kita semuanya bahwa koin Pi berlaku di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, sampai bertemu kembali dan salam petir, salam sukses, salam kaya rame-rame.